sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan kita untuk pertemuan yang ketujuh. Materi yang saya akan sampaikan pada malam hari ini adalah terkait dengan foreign investment, ya, atau investasi penanaman modal asing. Ya. Jadi saya kira untuk malam hari ini kurang lebih sampai 1 jam ke depan kita akan mendapatkan pembelajaran terkait beberapa hal yang berhubungan dengan penanaman modal asing ini. Untuk absensi mungkin kita akan laksanakan nanti di akhir pertemuan. Tolong diingatkan ya kalau waktunya sudah mau selesai. Untuk penjelasan tentang penanaman modal asing ini, ada beberapa pokok bahasan yang saya sudah siapkan. Yang pertama, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa yang melatar belakangi sehingga dibutuhkan adanya penanaman modal asing, sekaligus dengan menjelaskan apa pengertian penanaman modal asing. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk-bentuk metode penanaman modal asing, kemudian bagaimana tahapan pendirian perusahaan penanaman modal asing, kemudian saya akan menjelaskan juga tentang ada yang disebut sebagai negative list atau daftar negatif investasi. Kemudian bentuk-bentuk struktur permodalan penanaman modal asing, dan terakhir nanti adalah mengenai apa kelebihan dan kelemahan dari penanaman modal asing ini. Saya kira materi-materi yang saya sudah siapkan cukup bagi adik-adik sekalian untuk mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang dasar terkait penanaman modal asing ini. Baik, pertama yang perlu saya jelaskan bahwa sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, ya, bahwa setiap perusahaan yang membutuhkan modal tentu ada beberapa sumber yang bisa menjadi tempat mereka mendapatkan permodalan. Ada yang bersumber dari dalam perusahaan itu, dan ada yang bersumber dari luar perusahaan itu. Dalam konteks penanaman modal asing, ya, maka setiap negara yang akan melakukan pembangunan atau negara yang sedang berkembang tentu membutuhkan permodalan jika perekonomiannya hendak dipacu lebih kuat lagi. Nah, oleh karena itu juga membutuhkan permodalan. Nah, permodalan bagi sebuah negara juga sama dengan PT yang membutuhkan permodalan. Kalau sebuah negara membutuhkan permodalan, juga ada dua sumbernya. Yang pertama bersumber dari dalam negara itu, dan yang bersumber dari luar negara itu. Kalau permodalan berasal dari dalam negara, tentu ada beberapa sumber-sumber pendapatan dari dalam. Seperti adalah adanya investasi lokal yang dilakukan oleh baik perorangan, baik oleh badan usaha maupun BUMN. Itu semua akan memperkuat permodalan dari dalam negeri.
Yang kedua adalah permodalan yang berasal dari keuntungan pengelolaan perusahaan maupun pengelolaan BUMN yang juga bisa kembali diputar sebagai modal di dalam menjalankan bisnisnya. Namun demikian, pemerintah juga bisa menambah permodalan melalui perbelanjaan pemerintah. Ya, di mana belanja-belanja pemerintah itu bisa juga menjadi sumber bagi negara kita di dalam memutar roda perekonomian. Namun demikian, bahwa modal-modal yang berasal dari dalam ini ternyata tidak cukup untuk bisa menjadi sumber permodalan di dalam mengelola perekonomian sebuah negara. Apalagi kalau negara tersebut hendak memacu pertumbuhan ekonomi. Makanya dibutuhkan sumber permodalan yang berasal dari luar. Sumber permodalan yang dari luar bentuknya bisa berupa pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan asing maupun juga pinjaman dari perusahaan-perusahaan asing, dan yang paling penting yang berasal dari luar itu adalah adanya penanaman modal asing. Inilah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu adanya sumber modal yang berasal dari penanaman modal asing. Oleh karena itu, kepada adik sekalian, perlu saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal asing itu adalah segala tindakan yang dilakukan oleh orang asing atau badan usaha asing dalam bentuk menanamkan modalnya di negara lain dengan tujuan untuk melakukan kegiatan bisnis. Maka jika demikian, itulah yang disebut dengan penanaman modal asing. Saya ulangi, yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah segala macam bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang asing, baik dalam arti perorangan maupun badan usaha asing yang melakukan penanaman modal di negara lain dengan tujuan untuk melakukan kegiatan bisnis. Jadi dengan pemahaman ini, maka kita sudah bisa mengetahui bahwa itulah yang dimaksud sebagai penanaman modal asing. Atau bahasa selayarnya adalah foreign investment. Ya. Baik, berikut adalah jika penanaman modal asing itu hendak dilakukan terhadap sebuah negara, tentu kita juga perlu mengetahui bahwa bagaimana metodenya atau bagaimana caranya penanaman modal asing itu dilakukan. Ada 4 metode penanaman modal asing. Yang pertama adalah secara langsung atau direct investment. Ya. Yaitu investasi yang dilakukan secara langsung oleh perorangan atau badan usaha asing dalam bentuk langsung memiliki perusahaan di dalam negeri
atau langsung berinvestasi di negara tersebut. Itu namanya investasi asing dengan cara langsung atau direct investment. Yang kedua adalah yang berbentuk tidak langsung. Caranya adalah jika penanaman modal asing melakukan pembelian saham atau surat-surat kepemilikan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam sebuah negara melalui pasar modalnya. Maksudnya adalah jika ada perusahaan asing atau perorangan asing yang melakukan pembelian saham di pasar modal sebuah negara, maka melalui pemilikan modal itulah maka investasi asing itu masuk ke dalam sebuah negara, maka itu disebut sebagai penanaman modal asing dengan cara tidak langsung. Jadi tidak langsung berinvestasi, tetapi berinvestasi melalui memiliki saham perusahaan itu, kemudian nanti perusahaan itulah yang melakukan investasi di dalam negaranya. Ya. Yang ketiga adalah metode pinjaman. Maksudnya adalah sebuah perusahaan di dalam negeri mengajukan pinjaman kepada perusahaan di negara lain. Baik itu bentuknya B2B, dari bisnis ke bisnis, maupun bentuknya G2G, dari government to government, dari pemerintah ke pemerintah. Maka itu pun juga disebut sebagai penanaman modal asing dengan cara pinjaman. Yang keempat adalah penanaman modal asing dengan metode kontraktual, yaitu apabila ada investor asing yang menanamkan modalnya di sebuah negara dengan cara melakukan kontrak atau perjanjian dengan usaha di negara tersebut dalam bentuk lisensi, memberikan izin untuk memproduksi di negara tersebut, atau melalui cara keagenan. Contohnya adalah ketika ada satu produsen dari luar, katakanlah itu produsen handphone misalnya, dibuat di negara asing. Kemudian negara asing tersebut memberikan kesempatan kepada perusahaan di dalam negeri kita untuk memproduksi handphone tersebut, tentu dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan oleh produsennya. Kemudian produksi yang dihasilkan di negara dalam negeri itu diberikan lisensi oleh pemilik produk tersebut di luar negeri. Maka itu adalah cara yang disebut secara kontraktual. Atau produksi tersebut dilakukan oleh perusahaan asing di luar negeri, kemudian untuk pemasarannya memakai kerjasama keagenan dengan perusahaan di dalam negeri. Maka itu pun juga disebut sebagai bentuk penanaman modal asing. Sehingga adik-adik sekalian, saya ulangi lagi, ada 4 metode penanaman modal asing. Pertama, melalui metode langsung, di mana perusahaan itu langsung melakukan investasi melalui perusahaan di dalam negeri, atau langsung perusahaannya dari luar negeri yang langsung masuk investasi. Yang kedua adalah cara tidak langsung, ya, di mana dengan cara melakukan pembelian saham perusahaan melalui pasar modal.
Yang ketiga dengan cara pinjaman. Dan yang keempat dengan cara kontraktual melalui kerjasama, lisensi, dan keagenan. Berikutnya adalah bagaimana mekanisme pendirian perusahaan penanaman modal asing. Jika adik-adik sekalian masih mengingat atau masih memahami bahwa ketika kita mendirikan sebuah perusahaan berbadan hukum PT di dalam negeri, maka begitu pula proses pendirian perusahaan penanaman modal asing. Caranya seperti pertama adalah melakukan pembuatan akte notaris. Yang kedua adalah meminta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan yang ketiga adalah melakukan pendaftaran dan izin-izin usaha. Dan yang keempat adalah mendaftarkan atau mengumumkan di dalam lembar negara. Itu adalah proses pendirian PT di dalam negeri. Kalau pendirian perusahaan penanaman modal asing, prosedurnya ada 8. Ada 8 tahapan. Tetapi 4 tahapan terakhir sama dengan tahapan pendirian PT di dalam negeri. Ya, jadi tinggal 4 yang di depan yang saya perlu jelaskan. Jadi tahap pertama kalau penanaman modal asing mau didirikan adalah melakukan penjajakan atau negosiasi. Jadi apabila sebuah perusahaan penanaman modal asing mau masuk di dalam sebuah negara, maka yang pertama dilakukan adalah lakukan dulu penjajakan. Lakukan studi, lakukan penelitian. Apakah potensi pasar di dalam negara tersebut layak untuk dilakukan investasi. Kemudian kita bisa memilih kira-kira siapa yang akan menjadi mitra kita. Ya, jadi itu adalah tahap penjajakan namanya. Tahap yang kedua adalah tahap pembuatan MOU. Tahap pembuatan Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman antara investor asing dengan calon mitranya di dalam negeri. MOU ini merupakan kelanjutan daripada tahap penjajakan. Jadi kalau pada tahap penjajakan sudah ada usaha yang layak dilaksanakan di dalam negeri, kemudian juga sudah dipilih perusahaan yang akan menjadi mitra, maka langkah berikutnya adalah melakukan penandatanganan MOU dengan perusahaan mitra tersebut. Langkah yang ketiga adalah melakukan joint venture. Adalah penggabungan modal ya antara perusahaan yang ada di dalam dengan investor asing tersebut. Jadi misalnya di dalam tahap MOU disepakati bahwa perusahaan dalam negeri menyiapkan modal 20%. Perusahaan luar negeri menyiapkan modal 80%. Nah, ketika modalnya ini digabungkan, maka itulah yang disebut sebagai tahapan joint venture, ya. Kemudian tahapan yang keempat adalah pengurusan izin penanaman modal asing. Jadi setelah penjajakan, kemudian dilakukan MOU, kemudian modal digabungkan, dan setelah itu mengurus izin penanaman modal asing. Nanti izinnya sudah keluar, berarti perusahaan tersebut sudah diizinkan untuk masuk di dalam negara kita. Maka yang dilakukan selanjutnya adalah tahap yang kelima, adalah tahap pertama pengurusan PT, yaitu menerbitkan
akte notarisnya. Jadi dibuatlah perusahaan di dalam negeri yang merupakan hasil kesepakatan antara perusahaan dalam negeri dengan investor asing. Ya, bikin perusahaan dalam negeri. Misalnya PT Freeport, ya. PT Freeport itu adalah gabungan antara perusahaan yang ada di luar negeri, ya, sebagai induknya PT Freeport, ya. Kalau tidak salah namanya apa, McMoran, ya. Itu melakukan kerjasama dengan perusahaan dalam negeri atau mungkin dengan pemerintah menandatangani kesepakatan untuk mendirikan sebuah usaha yang diberi nama PT Freeport Indonesia. Ya, karena induknya mungkin namanya Freeport McMoran, ya. Tetapi di dalam negeri dibikin lagi PT Freeport Indonesia. Nah, seperti itulah yang tahapan yang kelima tadi. Nah, kalau sudah didirikan, masuk ke tahap yang keenam, minta pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Setelah itu tahap yang ketujuh, daftarkan perusahaan itu dalam negeri. Ya, urus izin-izin usahanya. Yang kedelapan adalah catatkan pada lembar negara. Maka itulah tahapan-tahapan yang dilewati oleh perusahaan penanaman modal asing. Berikutnya adalah apa yang disebut sebagai negative list atau daftar negatif investasi. Daftar negatif investasi itu adalah investasi-investasi yang tidak bisa dilakukan oleh pihak asing. Karena perlu adanya batasan-batasan. Ada investasi-investasi tertentu yang tidak diperkenankan dilakukan oleh investor asing. Itulah yang disebut sebagai negative list. Ya. Yang pertama negative list itu adalah pada kegiatan-kegiatan bisnis yang berkaitan dengan produksi alutsista, produksi alat utama sistem pertahanan, misalnya pembuatan senjata, pembuatan kapal-kapal perang, pembuatan peluru, ya. Ya, itu semua pembuatan mobil tank, ya, pembuatan peluru kendali dan lain-lain sebagainya. Ya, itu semua adalah satu bentuk yang namanya alat utama sistem pertahanan, alutsista. Nah, terhadap usaha seperti ini itu menjadi daftar negatif bagi investasi asing. Jadi tidak dibenarkan investor asing mengelola usaha yang berkaitan dengan alat utama sistem pertahanan sebuah negara. Saya kira bisa dimaklumi ini karena ini adalah tentu pertimbangannya adalah security, keamanan sebuah negara. Ya. Yang kedua adalah yang masuk dalam negatif list itu adalah usaha yang berkaitan langsung dengan hayat hidup rakyat banyak. Ya. Karena ini sudah menjadi amanah daripada konstitusi kita, pasal 33. Di situ sudah menjelaskan bahwa kekayaan alam dan isinya, segala isinya, yang berkaitan dengan hayat hidup rakyat banyak, itu dikelola oleh negara dan dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Nah, oleh karena itu terhadap usaha-usaha yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hayat hidup rakyat itu juga tidak bisa ditangani oleh asing secara langsung, tetapi menjadi mitra boleh. Ya. Misalnya ada perusahaan yang menjadi perusahaan pengebor minyak, nanti hasil minyaknya yang dibor itu dijual kepada Pertamina, nanti Pertamina yang mengolah atau Pertamina yang mengekspor, kemudian nanti dimasukkan kembali ke dalam negara kita dalam bentuk minyak yang sudah siap untuk dipakai. Ya. Itu negatif list yang kedua. Negatif list yang ketiga adalah terhadap usaha-usaha yang dilindungi. Jadi memang pemerintah kita itu wajib
mengambil kebijakan berupa melindungi usaha-usaha tertentu. Baik itu dalam usaha yang berskala kecil maupun usaha-usaha yang punya kepentingan-kepentingan tertentu. Ya. Itu untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang dalam negeri juga untuk berkembang. Ya. Jadi itulah yang disebut sebagai negative list dalam investasi asing. Tetapi perlu saya jelaskan kepada adik-adik sekalian bahwa ini teorinya. Itu teorinya, ya. Di dalam prakteknya di lapangan itu tidak selamanya seperti itu. Ya. Tidak selamanya seperti itu. Karena sebuah kebijakan diterapkan itu bukan berdasarkan teori. Tapi kebijakan itu diterapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang banyak. Salah satunya bisa saja atas pertimbangan ekonomi politik. Ya, jadi sesuatu yang secara ekonomis tidak memungkinkan, secara politis boleh jadi memungkinkan. Sehingga ada kebijakan yang menurut kita tidak layak dilakukan, tetapi karena ada pertimbangan politik tertentu, justru itu dilakukan. Nah itu tergantung nanti perdebatan pasti kencang ya, karena kebijakan itu pasti diambil karena ada pertimbangan-pertimbangan politis. Nah berikutnya adalah tentang bagaimana bentuk struktur permodalan di dalam penanaman modal asing ini. Saya perlu memperkenalkan bahwa ada 5 bentuk struktur modal perusahaan asing. Penanaman modal asing maksud saya. Yang pertama adalah perusahaan PMA yang 100% sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing itu. Ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang ada di negara kita beroperasi itu adalah perusahaan penanaman modal asing, tetapi 100% sahamnya masih dimiliki oleh perusahaan asing tersebut. Ada yang bentuknya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah ada perusahaan asing yang lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh perusahaan asing itu, katakanlah 51% misalnya, dan 49% lainnya itu dimiliki oleh pasar di dalam negara tersebut. Ya tentu perusahaan asing itu mungkin sudah menjual sahamnya di pasar modal kita, ya, dan itu sudah dibeli oleh investor dari dalam negeri dengan porsi di bawah 51%. Karena 51%-nya dipegang oleh perusahaan asing tersebut. Jadi biar satu pihak membeli semua saham perusahaan itu di pasar modal, ya 49% saham dia beli, tetap dia yang dominan karena lebih 50% dimiliki oleh pihak asing tersebut. Bentuk permodalan yang ketiga adalah pihak asing memiliki di bawah 50%. Katakanlah maksimal 49%. Dan 51% lainnya dimiliki oleh investor dari negara tersebut. Ya. Kelihatannya jumlahnya lebih banyak yang investor dari dalam. Investor asing hanya memiliki 49%. Tapi kita perlu tahu bahwa 51% itu tidak dimiliki oleh satu badan hukum usaha, tetapi dimiliki oleh pecahan-pecahan dari pemegang-pemegang saham. Ada yang memiliki 1%, ada yang memiliki 2%, ada yang memiliki 0,00% dan sebagainya. Ya, jadi kalau di total 51%.
tapi tidak terkumpul kepada satu kekuatan, terpecah-pecah. Jadi tetap asing itu meskipun di bawah 50% tetap dominan. Ya. Karena di dalam ada yang mungkin cuma 20%, ya. Ada yang mungkin cuma 10%, ada lebih kecil lagi. Nanti dikumpul baru 51%. Ya, sementara asing itu ya terkumpul meskipun jumlahnya hanya 49%. Ya, itu bentuk yang ketiga. Bentuk yang keempat adalah dengan cara perbandingan sama, 50-50. 50-50. Jadi 50% dimiliki asing, 50% dimiliki dalam negeri. Seimbang. Ya. Kemudian cara yang kelima atau struktur modal yang kelima adalah 40% dimiliki asing, 40% dimiliki investor dari dalam negeri, 20%-nya dimiliki oleh pengawas atau yang menjadi penengah supaya ada pihak yang menjadi pengawas di dalam kepemilikan perusahaan itu. Ya, bisa jadi pengawasnya adalah unsur pemerintah atau pihak-pihak yang disepakati oleh pemilik perusahaan itu. Itulah 5 bentuk struktur permodalan dalam penanaman modal asing. Yang terakhir yang saya mau jelaskan adalah apa kelebihan dan kelemahan dari penanaman modal asing. Sebenarnya negara kita sejak awal kemerdekaan itu sudah membutuhkan adanya penanaman modal asing. Ya, tentu ini bisa dipahami karena kita baru saja merdeka. Ya, tentu tidak semua perangkat-perangkat dunia usaha dalam negeri sudah siap. Ya, tetapi umumnya juga masih membutuhkan adanya investasi dari perusahaan asing. Ya, seperti perusahaan Freeport itu ya, ketika mau dibangun tentu pada saat itu negara kita belum punya teknologi yang cukup, belum punya modal yang cukup, maka kita mengundang perusahaan asing untuk masuk mengelolanya. Ya. Maka manfaat yang pertama adalah adanya tambahan modal dari luar. Jadi manfaat pertama atau kelebihannya adalah adanya tambahan modal dari luar. Yang kedua manfaatnya adalah masuknya teknologi. Masuknya teknologi. Artinya investasi asing yang masuk itu tentu juga ikut teknologinya. Bukan hanya modalnya yang masuk tapi juga teknologinya. Kembali kalau kita ambil contoh PT Freeport ya, ketika perusahaan McMoran masuk menanamkan modalnya, tentu mereka kan sudah berpengalaman di dalam mengelola tambang-tambang emas. Ya, ya. Oleh karena itu teknologinya juga ikut masuk. Ya, jadi pabrik-pabrik pengolahan atau mungkin teknologi-teknologi pengolahan tambang itu mereka sudah kuasai. Maka itu dimasukkan ke negara kita dan juga peralatan-peralatan kendaraan dan lain-lain sebagainya. Ya, berarti manfaat yang kedua atau kelebihan kedua daripada penanaman modal asing itu adalah adanya tambahan teknologi. Oh iya, ada juga. Yang ketiga adalah adanya tambahan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan di negara yang ditempati investasi itu bertambah. Akibat dengan adanya investasi dan teknologi asing itu. Ya, jadi modalnya masuk, teknologinya masuk, mungkin saja juga tenaga pendidik, tenaga pengajarnya, pelatihnya juga masuk. Sehingga kita punya bangsa semakin bertambah pengetahuan dan juga semakin bertambah keterampilannya. Ya, tentu harapan kita apabila sebuah investasi masuk pada waktu tertentu nanti sudah bisa dikelola oleh
penduduk negara itu sendiri. Manfaat yang keempat adalah terbukanya lapangan pekerjaan. Ya, katakanlah ada sebuah daerah yang kemudian dimasuki oleh penanaman modal asing dalam bentuk katakanlah mengelola pabrik atau mengelola tambang di sebuah negara, maka pada saat itu juga terbuka kesempatan kerja yang luas bagi penduduk di negara tersebut. Nah, itulah 4 kelebihan dari penanaman modal asing. Pertama tadi adanya tambahan modal dari luar, yang kedua masuknya teknologi, yang ketiga berkembangnya ilmu pengetahuan, dan yang keempat terbukanya lapangan pekerjaan. Meskipun demikian, bahwa tidak semua hal yang dihasilkan oleh penanaman modal asing ini semuanya dalam bentuk hal yang positif. Ada juga hal yang negatif yang ditimbulkan oleh penanaman modal asing. Seperti yang pertama adalah adanya eksploitasi. Ya, adanya eksploitasi sumber daya alam. Ya. Jadi seperti kita lihat kembali kepada PT Freeport itu, yang awalnya ketika dilakukan pengolahan tambang emas di sana, itu masih berbentuk gunung. Ya. Tapi setelah puluhan tahun dikelola, gunungnya habis, sekarang sudah masuk lagi ke bawah tanah. Ya, itu berarti bahwa ada proses eksploitasi sumber daya alam. Bisa dibayangkan adik-adik sekalian, Tuhan menganugerahkan kepada kita emas dan berbagai kekayaan alam lainnya, tetapi yang menikmati dan mengelolanya adalah orang asing. Ya, ini sebenarnya satu bentuk kecelakaan ya, menurut saya. Tetapi ya itulah kondisinya. Mestinya sebenarnya kebijakan pemerintah kita ketika menerima investasi asing harus ada jangka waktu yang jelas. Ya, misalnya 20 tahun. Setelah 20 tahun go out. Ya, silakan keluar kembali ke negaramu. Ya, simpanlah teknologinya, simpanlah ilmunya, berikan kesempatan kepada penduduk negara kita untuk mengelolanya sendiri. Ya, jangan seperti sekarang, PT Freeport yang tadinya 30 tahun diperpanjang lagi kontraknya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai kapan? Kita tinggal menjadi penonton di negara sendiri. Ya. Dampak negatif berikutnya adalah adanya gangguan kedaulatan. Ya, adanya gangguan kedaulatan. Jadi mungkin awalnya investasi nanti kemudian berubah menjadi invasi. Ya. Awalnya investasi bisa berubah menjadi invasi. Kenapa? Karena kalau investasi ke dalam sebuah kawasan sudah kuat, sudah banyak dimanfaatkan, diambil dari situ, dan sudah berpengaruh kepada lingkungan sekitar, apalagi kalau sudah mampu mempengaruhi kepemimpinan di pusat, maka yakin saja kedaulatan negara itu pasti akan terganggu. Ya, bahkan keputusan-keputusan strategis di negara kita itu bisa dipengaruhi. Ya, apalagi dengan model demokrasi seperti sekarang, ya sangat memungkinkan adanya campur tangan intervensi daripada penanaman modal asing untuk mempengaruhi situasi perpolitikan di sebuah negara atau di sebuah kawasan tertentu misalnya. Ya, jadi itu berpeluang mengganggu kedaulatan sebuah negara. Dampak yang ketiga adalah munculnya kecemburuan sosial. Ya, muncul kecemburuan sosial. Bagaimana tidak cemburu? Kalian pendatang di sini, tapi kalian kaya raya. Saya yang punya kampung, saya menderita. Ya, itu faktanya penanaman modal asing. Ya, orang asing tiba-tiba datang di sebuah negara, kemudian dia mengelola sumber daya alam di negara itu. Mereka mengeruk keuntungannya, dia bawa ke luar negeri dan dibawa kembali ke negaranya, sementara kita disisakan bencananya.
Yang terjadi adalah kecemburuan sosial. Ya, mungkin itulah yang terjadi di Aceh, mungkin itulah yang terjadi di Papua, mungkin itulah yang terjadi di Maluku sana ya. Ya. Kenapa? Karena perusahaan asing ini banyak sekali mendapatkan manfaat ekonomi dengan mengelola sumber daya di dalam sebuah daerah, sementara penduduk sekitarnya itu ya menjadi terbelakang. Ya, kita lihat saja misalnya di Papua sana ya. Masih banyak penduduk-penduduk yang masih terbelakang. Padahal di sana kaya raya. Emasnya luar biasa. Satu gunung emasnya di sana. Ya, tapi siapa yang memanfaatkan? Ya orang asing. Apa yang didapat penduduk setempat? Mungkin dapat komisi, tapi tidak seberapa. Jadi mereka terjadi kecemburuan sosial. Ya, jadi ini adalah dampak negatif daripada adanya penanaman modal asing. Dampak yang terakhir adalah masuknya tenaga kerja asing. Ya, jadi saya kira kita bisa saksikan sendiri saat terakhir ini kita selalu berteriak bahwa kenapa itu tenaga kerja asing bisa masuk? Padahal negara kita dalam keadaan PPKM, kita dibatasi kemana-mana. Ya mau ke Jakarta saja kita tidak bisa. Ya, tapi kenapa itu orang asing bisa mudahnya masuk ke negara kita? Ya, kenapa? Karena tenaga kerjanya itu adalah konsekuensi dari MOU. Ya, jadi orang dari negara lain ya hanya akan memasukkan investasinya apabila pada saat awal sudah dibicarakan bahwa saya masukkan investasiku tapi nanti tenaga kerjaku juga masuk. Apa kalau begitu? Ya. Kalau kita tuntut mereka untuk keluar ke dari negara kita, maka mereka akan mengatakan, kalau begitu investasiku saya ambil juga. Bagaimana kalau investasinya sudah masuk dipakai oleh pemerintah? Ya, dipakai membangun tol, dipakai membangun kereta cepat, dipakai membangun investasi-investasi. Bagaimana cara mau cabut itu? Ya, jalan satu-satunya adalah membiarkan tenaga kerja itu masuk. Akibatnya adalah terjadi kecemburuan sosial. Ya, ya bisa dibayangkan adik sekalian. Kita ambil contoh Cina misalnya. Cina penduduknya 1,4 miliar. Indonesia penduduknya 276 juta. Ya, hampir 5-6 kali lipat penduduk Cina dibandingkan negara kita. Nah, coba bayangkan kalau semuanya mereka hanya mau bekerja dalam negaranya. Tidak muat. Ya, maka mereka harus mengirim keluar penduduknya untuk bekerja di negara lain. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan investasi kepada negara-negara lain. Ya. Nah, itulah dampak negatif daripada penanaman modal asing. Kalau saya pribadi sekiranya bisa berpendapat, saya lebih setuju mengembangkan investasi lokal. Ya, yang melakukan investasi tidak usah orang asing, tidak usah. Bagaimana dengan teknologi gampang? Teknologi bisa masuk tanpa masuknya modal. Ilmu pengetahuan bisa masuk tanpa masuknya modal. Ya, terpisah itu antara modal dengan teknologi, terpisah antara modal itu dengan ilmu pengetahuan. Ya, kenapa investasi dalam negeri itu diperlukan? Kalau yang berinvestasi di negara ini adalah penduduk kita sendiri, maka kekayaan alam di negara kita itu dinikmati oleh warga kita sendiri. Ada hasilnya berputar di negara kita sendiri. Yang bekerja, tenaga kerja di negara kita sendiri. Cukup enggak uangnya? Cukup. Saya pernah melihat laporan perbankan di Indonesia. Ada 70.000 triliun. Ada 7.000 triliun dana masyarakat yang disimpan di bank. Ya, itu berarti bahwa dana modal dari penduduk kita itu besar, 7.000 triliun. Padahal kalau investasi asing masuk paling cuma puluhan triliun. Apa artinya? Ya, dibandingkan begitu besar modal yang disimpan oleh masyarakat di perbankan. Ya, minta saja itu masyarakat cabut uangnya di bank, kemudian investasikan di dalam negeri. Cuman persoalannya adalah bangsa kita ini belum membuat sebuah peraturan kebijakan
yang mana ada namanya Badan Pengelola Investasi Rakyat. Ya, saya pernah mencetuskan ide ini agar pemerintah membuat Badan Pengelola Investasi Rakyat. Artinya rakyat diberikan kesempatan untuk berinvestasi di negaranya sendiri. Dengan mekanisme apa? Masukkan ke dalam Badan Pengelola Investasi itu. Nantilah Badan Pengelola Investasi itu yang mengolah mau dipakai membangun apa? Ini ada uang dari rakyat. Ada keuntungannya nanti bagaimana mekanismenya kembalikan kepada rakyat. Nah, ini adalah salah satu solusi untuk kita tidak terlalu tergantung kepada investasi asing. Artinya ada investasi asing kita terima, tapi jangan porsinya yang terlalu banyak sehingga mengganggu kedaulatan negara kita. Oke, hadirin sekalian, saya kira itulah penjelasan yang saya bisa berikan terkait dengan penanaman modal asing ini. Tentu mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan, baik itu bentuknya review maupun pertanyaan. Saya akan berikan kesempatan sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini.